Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Syaningsih dari Akuntansi Syariah 7C. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sayakti selaku dosen mata kuliah Seminar Akuntansi Syariah dan teman-teman semua dari Akuntansi Syariah 7C yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Pengaruhnya Terhadap Leverage Perusahaan. Studi pada perusahaan sektor miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Mengenai bab 1 saya, untuk latar belakang, utang yaitu alternatif pembiayaan dan sumber dana bagi suatu perusahaan. Penggunaan utang dalam perusahaan dengan kondisi ekonomi yang baik bagi perusahaan akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Hal itu bisa terjadi karena utang dapat mengurangi biaya modal dan dapat meningkatkan return bagi pemegang saham. Kusibe dan Yusro 2019. Mengenai fenomena masalah, pada tim riset CNBC membedah seberapa tinggi rasio hutang perusahaan tekstil di BEI dengan parameter DER. Berdasarkan laporan keuangan 2019 dan sebagian September 2019, salah satu saham sektor tekstil Century Tekstil Industri punya DER yang cukup tinggi, yakni 25,7 kali dengan total kewajiban mencapai 47,8 juta US dollar. Sementara untuk ekuitasnya yaitu lebih besar, sebesar 1,68 juta US dollar. VP Equity Research RHB Sekuritas, Christopher Andri Penas, mengatakan bahwa tekstil memang dari sahamnya bisa dibilang kurang menarik, cenderung low profitability dengan margin kecil dan banyak utang. Bisa dikatakan bahwa dari sisi profitabilitas memiliki nilai kecil dan cenderung memiliki risiko utang yang besar. Haryanto, CNBC Indonesia, 6 Mei 2020. Yang selanjutnya yaitu terdapat tabel 1.1 yaitu perbandingan rata-rata DER pada sektor miscellaneous industry 2019. Nah, mengacu data pada Bursa Efek Indonesia yang bersumber dari www.idx.co.id, pada kuartal 4, perusahaan Asia Pasifik Investama Tbk memiliki nilai DER tertinggi di subsektor tekstil dan garment, yaitu mencapai 9,36 kali. Perusahaan Asia Pasifik Investama Tbk memiliki kewajiban dengan total 3.460 miliar rupiah, padahal ekuitasnya hanya 370 miliar rupiah. Serta total profitabilitasnya yaitu mengalami kerugian sebesar 203 miliar rupiah. Sementara DER terendah di subsektor tekstil dan garment dicatatkan perusahaan Century Tekstil Industri Tbk sebesar minus 29,5 kali. Kewajiban yang dimiliki perusahaan Century Tekstil Industri Tbk mencapai 666 miliar rupiah, sementara ekuitasnya lebih kecil yaitu minus 23 miliar rupiah. Tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan Century Tekstil Industri Tbk yaitu minus 18 miliar rupiah. Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Christopher Andri Penas yang menyatakan bahwa subsektor tekstil dan garment merupakan subsektor yang memiliki utang tinggi dan low profitability. Berdasarkan tabel 1.1 ini menunjukkan data rata-rata DER pada sektor miscellaneous industry. Sektor miscellaneous industry merupakan sektor dari subsektor tekstil dan garment. Berdasarkan tabel tersebut, subsektor tekstil dan garment memiliki nilai rata-rata DER paling rendah, yaitu sebesar minus 1,46 kali, sedangkan rata-rata DER tertinggi yaitu sebesar 4,96 kali pada subsektor mesin dan alat berat. Kemudian
terdapat tabel 1.2, yaitu perkembangan rata-rata DER sektor miscellaneous industri dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, nilai DER mencapai 35,54 kali. Nilai tersebut merupakan nilai DER terbesar dan signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Hal itu terjadi karena nilai DER sektor otomotif dan komponen mencapai 105,2 kali. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai DER sebesar minus 0,59 kali untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019 itu DER-nya sebesar 0,35 kali. Berdasarkan berita dan fenomena dari data BEI tersebut, semakin tinggi profitabilitas, maka semakin kecil tingkat DER yang dimiliki. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori pecking order. Menurut Setiawan, Topowijoyo, dan Zula 2016, teori tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki tingkat utang yang rendah, karena perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana yang berlimpah. Teori pecking order menggambarkan sebuah hierarki dalam pencarian dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal dahulu dalam membiayai investasinya dibandingkan dengan menggunakan dana dari luar. Profitabilitas merupakan bagian dari karakteristik perusahaan. Dalam penggunaan hutang, harus memperhatikan karakteristik perusahaan terlebih dahulu. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rauf 2018. Dalam penelitiannya, pengukuran karakteristik perusahaan yang digunakan yaitu terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan umur perusahaan. Variabel pertama, yaitu ukuran perusahaan. Menurut Narita 2012, ukuran perusahaan mencerminkan secara langsung mengenai kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka aktivitasnya juga akan semakin besar pula. Pernyataan tersebut sejalan dengan trade-off teori yang menunjukkan bahwa suatu ukuran perusahaan yang besar, kemungkinan kebangkrutannya itu kecil, dan perusahaan tersebut akan mampu membayar utangnya kepada para investor. Menurut Rauf 2018. Kemudian untuk variabel kedua, yaitu profitabilitas. Menurut Rauf 2018, profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan setelah pendapatan dikurangi dengan beban. Pecking order teori menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan leverage. Hal itu disebabkan karena dalam memanfaatkan sumber dana, perusahaan terlebih dahulu melihat laba ditahan dan setelah itu baru menggunakan leverage atau utang. Variabel ketiga yaitu likuiditas. Pecking order teori menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan likuiditas tinggi cenderung menggunakan dana internal daripada dana eksternal atau utang. Perusahaan dengan likuiditas tinggi berarti perusahaan mempunyai kemampuan dalam melunasi utang jangka pendek, sehingga perusahaan dapat menurunkan total utang perusahaan. Penurunan total utang perusahaan menyebabkan lebih kecilnya tingkat penggunaan struktur modal perusahaan. Hardanti dan Gunawan 2010. Variabel keempat yaitu mengenai umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan awal berdirinya perusahaan sampai perusahaan itu telah mampu menjalankan operasi kegiatan usahanya atau kegiatan bisnisnya. Wardana dan Merta 2015. Pecking order teori menyatakan bahwa umur perusahaan yang lebih tua lebih memilih tidak menggunakan pembiayaan yang bersumber dari utang. Hal itu disebabkan karena perusahaan dengan umur yang lebih tua sudah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya
dan mampu mengelola cash flow-nya dengan baik. Sehingga perusahaan tersebut lebih memilih untuk tidak menggunakan pembiayaan yang bersumber dari utang. Kemudian yaitu variabel yang kelima. Variabel yang kelima di sini ada kepemilikan institusional. Nah, sebelumnya di sini penelitian ini itu menambahkan dua variabel. Yang pertama yaitu variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Merupakan novelty atau suatu kebaruan dari jurnal acuan tadi, yaitu dari Rauf 2018. Penelitian di sini saya memperluas penelitian menambah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang merupakan variabel dari struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dapat berpengaruh dalam menentukan struktur modal. Ketika struktur kepemilikan semakin terkonsentrasi, maka perusahaan akan mengurangi utangnya. Dengan kata lain bahwa kepemilikan saham yang terkonsentrasi akan ada pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan. Primadani 2016. Nah, kepemilikan institusional di sini. Teori keagenan atau agensi teori menunjukkan konflik keagenan timbul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Untuk mengatasi konflik keagenan, perusahaan dapat meningkatkan persentase kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat menurunkan biaya agensi. Hal itu disebabkan adanya monitoring atau pengawasan yang efektif oleh pihak institusional sehingga penggunaan utang akan menurun. Purniati dan Putra 2016. Variabel yang keenam yaitu kepemilikan manajemen. Selanjutnya, selain meningkatkan kepemilikan institusional, biaya keagenan atau agency cost juga dapat diminimalisir dengan memberikan atau meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan atau insider shareholder, sehingga manajemen akan merasa ikut memiliki dan merasakan langsung hasil dari keputusan yang telah diambil. Dengan demikian, kepemilikan saham oleh manajemen atau manajer akan cenderung berhati-hati dalam menggunakan kebijakan utang, sehingga dapat menurunkan jumlah utang. Purniati dan Putra 2016. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu atau research gap dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian saya. Yang pertama, mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan leverage. Hubungan positif yaitu ada dalam jurnal Hardanti dan Gunawan 2010, Anita dan Sembiring 2016, Juliantika dan Dewi 2016, Primantara dan Dewi 2016, Purnianti dan Putra 2016, Tiawan et al 2016, Dewi dan Sulasmiati 2018, Lasut et al 2018, Muriti dan Gitiro 2018, Septiani dan Suwaryana 2018, Abu Bakar et al 2020, Eka Jaja et al 2020, serta Sazlin et al 2020. Nah, untuk ukuran perusahaan yang berhubungan negatif dengan leverage, di sini ada penelitian dari Ezeo dan Okafor 2010, Rauf 2018, serta Kusiba dan Yusro 2019. Kemudian untuk hubungan yang tidak berpengaruh antara ukuran perusahaan dengan leverage itu ada dari Sekartaji 2010, Susanti 2013, serta Kadim dan Sunardi 2019. Kemudian untuk variabel profitabilitas terhadap leverage, hubungan positif antara profitabilitas dengan leverage itu dari penelitian Wijaja 2014 serta Setiawan et al 2016.
Nah, untuk hubungan variabel profitabilitas yang berpengaruh negatif terhadap leverage itu ada dari beberapa penelitian, diantaranya Ezeo dan Okafor 2010 dengan pengukuran TDR dan STDR, Hardanti dan Gunawan 2010, Maftuhah 2013, Saisarfian et al 2015, Juliantika dan Dewi 2016, Muriti dan Kitira 2018, Rauf 2018, Hadiah 2019, Kadim dan Sunardi 2019, Anita dan Sembiring 2016, Kusibeh dan Yusra 2019, Abu Bakar et al 2020, Hadiah dan Fernandes 2020, serta Sazlin et al 2020. Untuk profitabilitas yang tidak berpengaruh terhadap leverage itu ada penelitian dari Ezewa dan Okafor 2010 dengan pengukuran LDR, Primantara dan Dewi 2016, Dewi dan Sulasmiati 2018, Rasud et al 2018, serta Septiani dan Suaryana 2018. Nah, kemudian untuk research gap dari likuiditas terhadap leverage yang berhubungan positif yaitu dari Anita dan Sembiring 2016 serta Primantara dan Dewi 2016. Untuk negatif, untuk hubungan likuiditas terhadap leverage yang berhubungan negatif yaitu Hardanti dan Gunawan 2010, Susanti 2013, Wijaja 2014, Juliantika dan Dewi 2016, Rasud et al 2018, Septiani dan Suaryana 2018, serta Abu Bakar et al 2020. Nah, untuk hubungan yang tidak berpengaruh antara likuiditas dan leverage itu dari Setiawan et al 2016. Kemudian mengenai variabel umur perusahaan terhadap leverage yang berhubungan positif yaitu dari Ezeoha dan Okafor 2010. Kemudian untuk hubungan yang negatif antara umur perusahaan dengan leverage ada dari Purnianti dan Putra 2016, Rauf 2018, Hadiah 2019, serta Hadiah dan Fernandes 2020. Untuk umur perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap leverage yaitu ada dari Setiawan et al 2016 serta Abu Bakar et al 2020. Nah, kemudian untuk kepemilikan institusional yang berhubungan positif terhadap leverage itu ada Maftuhah 2013 serta EKJJ et al 2020. Untuk kepemilikan institusional yang berhubungan negatif terhadap leverage itu ada dari Yasin dan Al-Amirneh 2015, Primadani 2016, serta Purnianti dan Putra 2016. Nah, kemudian untuk hubungan yang tidak berpengaruh antara kepemilikan institusional dengan leverage yaitu ada dari Desarani 2017. Yang selanjutnya yaitu mengenai variabel kepemilikan manajerial terhadap leverage yang berhubungan positif itu ada dari Le dan Thanos 2017. Kemudian untuk yang berhubungan negatif itu ada Maftuhah 2013, Saisarfian et al 2015, Primadani 2016, serta Desarani 2017. Kemudian untuk variabel kepemilikan manajerial yang tidak berpengaruh terhadap terhadap leverage itu ada dari Purnianti dan Putra 2016, Dewi dan Sulasmiati 2018, serta EKJJ et al 2020. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. VP Equity Research RHB Sekuritas Christopher Andre Penas menyatakan bahwa subsektor tekstil dan garment merupakan subsektor dengan tingkat utang yang tinggi dengan profitabilitas yang rendah. Namun, pada data BEI 2019, subsektor tekstil dan garment merupakan subsektor yang nilai DER-nya itu terendah dalam sektor miscellaneous industry. Kemudian, identifikasi masalah yang kedua yaitu dalam kurun waktu 2017 sampai 2018 terjadi penurunan DER secara signifikan dan pada kurun waktu 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan yang sedikit. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi masalah yang selanjutnya itu terdapat hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan terdapat perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu
Agar penelitian ini memiliki kefokusan, maka penelitian ini dibatasi pada karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan, pengaruhnya terhadap leverage perusahaan pada perusahaan sektor miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu apakah ukuran perusahaan dengan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang kedua, apakah ukuran perusahaan dengan total penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang ketiga, apakah profitabilitas dengan return on asset atau ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang keempat, apakah profitabilitas dengan return on sales atau ROS berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang kelima, apakah likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang keenam, apakah usia perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang ketujuh, apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage perusahaan. Yang kedelapan, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage perusahaan? Kemudian, untuk tujuan penelitian dalam penelitian ini, yang pertama yaitu menguji secara empiris pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan dengan total aset terhadap leverage perusahaan. Yang kedua, menguji secara empiris pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan dengan total penjualan atau TSE terhadap leverage perusahaan. Yang ketiga, menguji secara empiris pengaruh negatif signifikan profitabilitas dengan return on asset atau ROA terhadap leverage perusahaan. Yang keempat, menguji secara empiris pengaruh negatif signifikan profitabilitas dengan return on sales atau ROS terhadap leverage perusahaan. Yang kelima, menguji secara empiris pengaruh negatif signifikan likuiditas terhadap leverage perusahaan. Yang keenam, menguji secara empiris pengaruh negatif signifikan umur perusahaan terhadap leverage perusahaan. Yang ketujuh, menguji secara empiris pengaruh negatif signifikan kepemilikan institusional terhadap leverage perusahaan. Yang terakhir, yaitu menguji secara empiris pengaruh negatif signifikan kepemilikan manajerial terhadap leverage perusahaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan pengetahuan dan penelitian khususnya tentang karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan yang memengaruhi leverage perusahaan. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi manajer perusahaan dalam menentukan leverage perusahaan. Untuk bab 2 di sini, yang pertama ada kajian teori. Pecking order theory. Pecking order theory merupakan teori yang dinyatakan oleh Merz 1984. Merz menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, maka utang perusahaan akan rendah. Karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber dana internal yang banyak. Pecking order theory menggambarkan suatu hierarki untuk mendapatkan sumber pendanaan perusahaan. Teori ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memilih dana internal untuk mendanai investasinya. Dengan demikian, perusahaan dengan profitabilitas tinggi mempunyai tingkat utang yang rendah. Setiawan et al. 2016. Yang selanjutnya itu ada trade-off theory. Menurut Hardanti dan Gunawan 2010 menyatakan, trade-off theory yaitu di mana suatu perusahaan yang berukuran besar akan lebih condong untuk menggunakan dana eksternal atau utang. Perusahaan besar diharapkan dapat memiliki kapasitas utang yang lebih tinggi dan dapat lebih diarahkan karena perusahaan yang berpenghasilan tinggi dapat meminjam utang dalam kondisi yang lebih baik sehingga mengarah pada peningkatan dalam leverage. Dengan demikian, suatu ukuran perusahaan akan berpengaruh positif signifikan terhadap leverage perusahaan. Sajelin et al. 2020. Yang selanjutnya yaitu mengenai agensi teori. Adanya pemisahan fungsi pemilik dan pengelola suatu perusahaan menyebabkan agensi teori ini ada. Hal itu karena
Modal suatu perusahaan tidak hanya bersumber dari satu pemilik saja. Perusahaan yang modern dan besar tidak dapat memenuhi modal usahanya hanya dengan satu pemilik saja. Sehingga banyak pihak lain yang tertarik untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan terjadinya pemisahan wewenang dalam perusahaan, yaitu antara pemilik dan pengelola perusahaan. Kushiba dan Yusro 2019. Dan selanjutnya mengenai ukuran perusahaan. Narita 2012 menyatakan ukuran perusahaan mencerminkan secara langsung mengenai kegiatan operasional suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka aktivitasnya juga akan semakin besar. Dengan begitu, ukuran perusahaan dapat dihubungkan dengan aset atau kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Hal itu berkaitan dengan trade-off teori, yang menunjukkan bahwa suatu ukuran perusahaan yang besar, kemungkinan kebangkrutannya itu kecil, dan perusahaan tersebut akan mampu membayar utangnya kepada para investor. Maka, bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang besar memiliki kemungkinan dalam kebangkrutan yang kecil, dan suatu ukuran perusahaan itu memiliki pengaruh terhadap leverage. Rauf 2018. Yang selanjutnya mengenai profitabilitas. Menurut Rauf 2018, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan setelah pendapatan dikurangi dengan beban. Hubungan profitabilitas dan leverage dapat dihubungkan dengan pecking order teori. Dalam teori tersebut, hubungan antara profitabilitas dengan leverage menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan leverage. Hal itu disebabkan karena dalam memanfaatkan sumber dana, perusahaan lebih dahulu melihat laba ditahan dan setelah itu baru menggunakan leverage atau utang. Kemudian mengenai variabel likuiditas. Menurut Hardanti dan Gunawan 2010, pecking order teori menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan likuiditas tinggi cenderung menggunakan dana internal daripada dana eksternal atau utang. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek, sehingga perusahaan akan menurunkan total utang perusahaan. Penurunan total utang perusahaan akan menyebabkan tingkat penggunaan struktur modal perusahaan akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, likuiditas perusahaan memengaruhi tingkat struktur modal utang. Yang selanjutnya yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan umur awal berdirinya perusahaan sampai perusahaan tersebut sudah mampu mengoperasikan kegiatan usahanya. Wardana dan Merta 2015 menyatakan bahwa pecking order teori dapat menjelaskan hubungan antara umur perusahaan dengan leverage. Teori ini menyatakan bahwa umur perusahaan yang lebih tua akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan bersumber dari utang. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan umur lebih tua mempunyai pengalaman dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya dan sudah mampu mengelola cash flow-nya dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dengan umur yang lebih tua cenderung menggunakan dana internal daripada menggunakan utang. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, aset manajemen, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat menurunkan biaya agensi. Hal itu disebabkan adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusional, sehingga penggunaan utang itu akan menurun. Dengan adanya pengawasan ketat dari institusi, menjadikan seorang manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan. Purnianti dan Putra 2016. Yang selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Jika kepemilikan saham oleh manajer meningkat, maka manajer akan lebih berhati-hati untuk memakai utang
dan berusaha mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal itu dapat terjadi karena seorang manajer dalam perusahaan merasa memiliki saham di perusahaan tersebut. Dengan kepemilikan manajerial ini, seorang manajer akan merasakan suatu manfaat dari keputusan yang telah diambil, sekalipun terjadi kerugian karena keputusan diambil belum tepat atau salah. Maka, agensi teori menjelaskan bahwa tingginya kepemilikan manajerial menyebabkan utang perusahaan akan semakin rendah. Sarfian et al. 2015. Nah, kemudian di sini ada hasil penelitian yang relevan. Yang ada beberapa hasil penelitian yang relevan, tapi di sini saya hanya memaparkan beberapa penelitian yang relevan. Di antaranya, yang pertama yaitu ada Sarfian et al. 2015 yang menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap utang. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik dokumentasi. Sampel penelitiannya yaitu ada 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 sampai 2012. Hasil penelitiannya yaitu semua variabel, baik variabel kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap utang. Yang selanjutnya yaitu ada dari Primadani 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Primadani 2016 yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap leverage. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini yaitu 16 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 sampai 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap struktur modal perusahaan, serta struktur kepemilikan berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal perusahaan. Yang selanjutnya ada penelitian dari Rauf 2018 yang menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan umur perusahaan terhadap leverage. Teknik pengumpulan sampel dengan dokumentasi. Sampel penelitian ini yaitu 106 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di DSE periode 2011 sampai 2015. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan dengan total aset atau TA, profitabilitas dengan return on asset atau ROA, dan umur perusahaan berhubungan negatif dan signifikan terhadap leverage perusahaan. Dan selanjutnya ada Kusibah dan Yusro 2019 yang menggunakan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap leverage. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi. Sampel yang digunakan sebanyak 86 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan profitabilitas yang diukur dengan return on asset terhadap leverage, dan adanya pengaruh negatif signifikan ukuran perusahaan terhadap leverage. Yang selanjutnya yaitu ada Abu Bakar et al. 2020 menggunakan variabel independen tangibility, profitabilitas, pertumbuhan, risiko bisnis, likuiditas, dan variabel kontrol ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap leverage. Teknik pengumpulan sampel penelitian ini dengan teknik dokumentasi. Sampel pada penelitian ini yaitu 178 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan tangibility terhadap leverage, adanya pengaruh negatif signifikan profitabilitas terhadap leverage, tidak adanya pengaruh signifikan pertumbuhan terhadap leverage, adanya pengaruh positif signifikan risiko bisnis terhadap leverage, terdapat pengaruh negatif signifikan likuiditas terhadap leverage, terdapat pengaruh signifikan variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap leverage, dan tidak adanya pengaruh signifikan variabel kontrol umur perusahaan terhadap leverage.
Kemudian di sini gambaran mengenai kerangka berpikir, yaitu hubungan antara variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen yaitu leverage. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama mengenai ukuran perusahaan terhadap leverage. Narita 2012, ukuran perusahaan mencerminkan secara langsung mengenai kegiatan operasional suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka aktivitasnya juga akan semakin besar. Sejalan dengan trade-off teori yang menunjukkan suatu ukuran perusahaan yang besar, kemungkinan kebangkrutannya itu kecil, dan perusahaan tersebut akan mampu membayar utangnya kepada para investor. Menurut Setiawan et al. 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap leverage. Pendapat tersebut sejalan dengan Dewi dan Sulasmiati 2018, Hardanti dan Gunawan 2010, Anita dan Sembring 2016, Juliantika dan Dewi 2016, Primantara dan Dewi 2016, Purnianti dan Putra 2016, Rasut et al. 2018, Muriti dan Gitera 2018, Septiani dan Suaryana 2018, Abu Bakar et al. 2020, Eka Jaja et al. 2020, dan Sazlin et al. 2020. Penelitian ini menggunakan total penjualan TSE dan total aset atau TA sebagai ukuran perusahaan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka hipotesisnya yang pertama, ukuran perusahaan dengan total penjualan TSE berpengaruh positif terhadap leverage. H1B, ukuran perusahaan dengan total aset atau TA berpengaruh positif terhadap leverage. Kemudian hipotesis yang selanjutnya yaitu mengenai profitabilitas terhadap leverage. Menurut Rauf 2018, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba setelah pendapatan dikurangi dengan beban. Sejalan dengan pecking order teori yang menyatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dengan leverage menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan leverage. Menurut Ezio H. dan Okafor 2010, hasil penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Penelitian tersebut sejalan dengan Hardanti dan Gunawan 2010, Maftuha 2013, Caesar-Vian et al. 2015, Juliantika dan Dewi 2016, Muriti dan Gitira 2018, Rauf 2018, Hadia 2019, Kadim dan Sunardi 2019, Anita dan Sembiring 2016, Kusiba dan Yusro 2019, Abu Bakar et al. 2020, Hadia dan Fernandes 2020, serta Sardini et al. 2020. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA dan return on sales atau ROS. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka hipotesisnya H2A yaitu profitabilitas dengan return on asset atau ROA negatif signifikan terhadap leverage. H2B profitabilitas dengan return on asset atau ROS negatif signifikan terhadap leverage. Kemudian hipotesis yang selanjutnya yaitu likuiditas terhadap leverage. Likuiditas yaitu rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya ketika jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Berdasarkan pecking order teori, menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kemampuan likuiditas tinggi cenderung menggunakan dana internal daripada dana eksternal atau utang. Dengan demikian, semakin tinggi likuiditas, semakin rendah leverage. Atau dari Hardanti dan Gunawan 2010. Kemudian, menurut Hardanti dan Gunawan 2010, hasilnya yaitu adanya hubungan negatif signifikan likuiditas dengan leverage. Pernyataan itu sejalan dengan Susanti 2013, Wijaya 2014, Juliantika dan Dewi 2016, Rasut et al. 2018, Septiani dan Suaryana 2018, dan Abu Bakar et al. 2020. Hipotesisnya yaitu H3, likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Kemudian hipotesis umur perusahaan terhadap leverage. Umur perusahaan
merupakan umur awal berdirinya perusahaan sampai perusahaan tersebut sudah mampu mengoperasikan kegiatan usahanya. Wardana dan Merta 2015 menyatakan bahwa pecking order teori dapat menjelaskan hubungan antara umur perusahaan dengan leverage. Teori ini menyatakan bahwa umur perusahaan yang lebih tua akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan yang bersumber dari utang. Menurut Rauf 2018, dalam penelitiannya ada hubungan negatif umur perusahaan dengan leverage. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat atau penelitian dari Hadia 2019, Hadia dan Fernandes 2020, dan Purnianti dan Putra 2016. Maka hipotesisnya H4 yaitu umur perusahaan berhubungan negatif terhadap leverage. Dan selanjutnya mengenai hipotesis kepemilikan institusional terhadap leverage. Nah, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional dapat menurunkan biaya agensi. Hal itu disebabkan adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusional sehingga penggunaan utang menurun. Sehingga seorang manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan. Purnianti dan Putra 2016. Menurut Yasin dan Amerneh 2015, hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan negatif kepemilikan institusional dengan leverage. Pendapat tersebut sejalan dengan Primadani 2016 serta Purnianti dan Putra 2016. Maka hipotesisnya yaitu H5, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap leverage. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial terhadap leverage. Menurut Susilawati 2007, kepemilikan manajerial merupakan faktor utama yang memengaruhi suatu kebijakan utang. Demikian itu terjadi karena digunakan untuk mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Seorang manajer yang mempunyai kepemilikan saham tinggi, mereka akan mengurangi penggunaan utang dan dengan begitu juga dapat mengurangi biaya agensi pada utang. Jensen dan McLean 2019. Menurut Maftuha 2013, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif kepemilikan manajerial dengan leverage. Penelitian ini juga sejalan dengan Seisarfian et al. 2015, Primadani 2016, dan Desarani 2017. Maka hipotesisnya yaitu H6, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap leverage. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Waktu dan wilayah penelitian. Waktu dalam menyusun proposal ini dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai selesai. Wilayah penelitian yang dijadikan objek penelitian yaitu perusahaan sektor miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai 2019 yang dapat diakses melalui www.idx.go.id. Jenis penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya mengenai populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai 2019. Untuk sampel penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 perusahaan di sektor miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2017 sampai 2019. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, teknik purposive sampling yaitu teknik menentukan sampel dengan kriteria tertentu yang ditentukan oleh seorang peneliti. Menurut Sugiono 2017. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu yang pertama perusahaan yang masuk dalam sektor miscellaneous industry dan terdaftar di BEI 2019. Yang kedua, perusahaan yang listing dalam sektor miscellaneous industry dan terdaftar di BEI selama periode 2017 sampai 2019. Kemudian yang ketiga, perusahaan dalam sektor miscellaneous industry dan terdaftar di BEI yang menyediakan laporan keuangan selama periode 2017 sampai 2019. Nah,
Di sini merupakan tabel dari teknik purposive sampling. Yang pertama yaitu perusahaan yang masuk dalam sektor miscellaneous industry yang terdaftar di BEI tahun 2019. Ada sebanyak 51 perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan yang delisting, yaitu perusahaan yang tidak secara turut-menurut selama 3 tahun itu terdaftar atau ada dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, itu sebanyak 8 perusahaan. Karena ada perusahaan yang pada tahun 2019 dan 2018 itu ada, tapi di 2017 itu ada yang hanya di tahun 2019 saja, tapi di 2018 dan 2017 itu tidak ada, yaitu sebanyak 8 perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perusahaan dalam sektor miscellaneous industry yang terdaftar di BEI yang tidak menyediakan laporan keuangan selama periode 2017 sampai 2019. Terdapat 3 perusahaan yang tidak menyediakan laporan keuangan selama periode 2017 dan sampai 2019. 3 perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang ada satu perusahaan yang memang tidak menyediakan laporan keuangan selama 3 tahun periode penelitian itu. Ada juga yang hanya 1 tahun yang tidak menyediakan laporan keuangan. Ada juga yang 2 tahun tidak menggunakan atau tidak menyediakan laporan keuangan. Seperti itu. Jadi jumlah sampelnya itu ada 40 perusahaan dari jumlah populasi 51 perusahaan. Karena sudah tereliminasi sebanyak 11 perusahaan melalui kriteria dari teknik purposive sampling penelitian saya. Nah, dengan jumlah sampel 40 perusahaan, jumlah pengamatannya yaitu ada 120 pengamatan. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut merupakan perusahaan sektor miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Sumber data tersebut didapat dari www.idx.co.id untuk mencari laporan keuangan perusahaan sektor miscellaneous industry periode 2017 sampai 2018. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik dokumentasi. Data dapat diperoleh dari situs BEI www.idx.co.id. Yang selanjutnya mengenai variabel. Nah, dalam penelitian ini, variabelnya terdiri dari variabel Y atau variabel dependennya itu leverage. Kemudian untuk variabel independennya itu ada 6. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan dengan total penjualan TSE dan total aset atau TA. Kemudian variabel independen yang kedua atau X yang kedua yaitu profitabilitas dengan return on asset atau ROA dan return on sales atau ROS. Kemudian variabel yang independen yang ketiga atau X yang ketiga itu ada likuiditas, X yang keempat ada umur perusahaan, X yang kelima ada kepemilikan institusional, dan X yang keenam ada kepemilikan manajerial. Di sini ada definisi operasional variabel. Variabel dependen atau leverage. Leverage atau financial leverage menurut Kusiba dan Yusra 2019 yaitu tingkat sumber dana utang yang ada pada struktur model suatu perusahaan berhubungan dengan penggunaan dana pada biaya tetap tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan ekuitas pemilik perusahaan. Nah, leverage dapat diukur dengan debt equity ratio atau DER, yaitu perbandingan total debt atau utang dengan total ekuitas suatu perusahaan. Rumus DER yaitu DER sama dengan total debt dibagi dengan total ekuitas. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional mengenai variabel independen atau ukuran perusahaan. Dewi dan Sulasmiati 2018 menjelaskan bahwa
Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan suatu perusahaan dalam mendapatkan dana dari pasar modal. Ukuran perusahaan di sini diukur dengan menggunakan total aset. Rumusnya yaitu logaritma natural dari total aset. Yang selanjutnya, Hardanti dan Gunawan 2010 menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat menunjukkan aktivitas pada perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mudah mencari pendanaan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan selanjutnya dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural total penjualan. Variabel independen yang selanjutnya itu profitabilitas. Roof 2018, profitabilitas menurut pecking order teori yaitu perusahaan harus melakukan order dalam menggunakan dana, yaitu dengan beberapa urutan yang dilaksanakan sebelum memutuskan untuk menggunakan pendanaan suatu perusahaan. Teori ini menunjukkan terdapatnya hubungan negatif profitabilitas dengan leverage. Profitabilitas ini diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA. Rumusnya yaitu return on asset atau ROA sama dengan total laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset dikali 100. Kemudian, Hardanti dan Gunawan 2010 menerangkan bahwa profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aktiva, dan modal pribadi. Profitabilitas diukur menggunakan total penjualan atau return on sales atau ROS. Rumusnya yaitu net profit margin atau NPM sama dengan total laba bersih dibagi dengan total penjualan. Kemudian untuk variabel independen, likuiditas. Menurut Abu Bakar et al. 2020, likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Likuiditas dihitung menggunakan current ratio atau CR. Alasannya, dapat menunjukkan dipenuhinya tagihan jangka pendek dari seorang kreditor yang diharapkan bisa diganti menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang dekat. Rumusnya, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang selanjutnya mengenai variabel independen umur perusahaan. Menurut Roof 2018 menjelaskan bahwa umur perusahaan dapat memutuskan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang telah lama beroperasi tidak memerlukan pendanaan utang. Akan tetapi, bagi perusahaan yang baru berdiri, maka perusahaan itu sangat memerlukan pendanaan utang. Umur perusahaan ini diukur dengan perbedaan tahun penelitian dan tahun pendirian perusahaan. Rumusnya yaitu E sama dengan tahun penelitian dikurangi tahun pendirian perusahaan. Yang selanjutnya mengenai variabel independen atau yaitu kepemilikan institusional. Purnianti dan Putra 2016 menerangkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional. Rumusnya yaitu kepemilikan institusional sama dengan kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar. Variabel independen selanjutnya itu kepemilikan manajerial. Maftuha 2013 menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak eksekutif dan direktur di suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial di sini diukur dengan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap total saham yang beredar dari perusahaan tersebut. Rumusnya itu kepemilikan manajerial sama dengan total saham manajerial dibagi dengan total saham yang beredar. Yang selanjutnya mengenai teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan program EViews versi 10 dengan model analisis regresi data panel untuk penyajian dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan EViews karena merupakan penelitian dengan data panel. Penentuan model estimasi regresi data panel. Yang pertama ada convert effect, yang kedua the fixed effect model atau FEM atau least square dummy variable LSDV regression model. Kemudian yang ketiga ada error component model ECM. Kemudian uji ketetapan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Ko, yang kedua ada uji Houseman. Yang selanjutnya statistik deskriptif, berisi informasi data mengenai statistik deskriptif di setiap variabel mengenai min, median, maksimum, minimum, dan sebagainya. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang pertama,
uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang keempat ada uji multikolinearitas. Nah, kemudian di sini ada analisis regresi pada panel. Model penelitian dalam penelitian ini yaitu seperti itu. DER di sini merupakan pengukuran dari leverage. Nah, model penelitian dalam penelitian ini yaitu DER sama dengan konstansa plus koefisien regresi dari ukuran perusahaan total aset plus koefisien regresi dari ukuran perusahaan dengan total penjualan plus koefisien regresi profitabilitas dengan ROA, kemudian ditambahkan dengan koefisien regresi profitabilitas dengan ROS, ditambahkan dengan koefisien regresi likuiditas, ditambahkan dengan koefisien regresi dari umur perusahaan, ditambah lagi dengan koefisien regresi dari kepemilikan institusional, dan ditambah dengan kepemilikan manajerial, kemudian ditambah dengan error terms. Nah, untuk uji hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama koefisien determinansi atau R kuadrat, kemudian yang kedua ada uji F, dan yang ketiga ada uji T. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kesalahan dalam penulisan, tetapi sudah saya luruskan dengan penjelasan saya, dan apabila penjelasan saya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.